Mingke, tahukah kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Itu karena kau menulis. Karena dengan menulis, suaramu takkan padam ditelan angin. Akan abadi sampai jauh di kemudian hari, Mingke. Dia menuliskan mimpinya tentang kebangsaan, tentang keadilan dan keberpihakan kepada perempuan, tentang keadapan dan kemanusiaan. Jujur dan adil sejak dalam pikiran membawanya ke penjara. Namun tak membuatnya gentar menulis, karena baginya menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu kehebatannya Pram sebagai sastrawan, karena sebetulnya kan kalau dalam sejarah perempuan Indonesia, Nyai ini boleh dikatakan dipisahkan. Kamu baca deh apa buku sejarah pergerakan perempuan atau apa, tidak pernah ada tentang Nyai. Karena dalam kongres-kongres perempuan mereka tidak pernah bicara tentang Nyai, nggak pernah. Kamu cek deh semua buku apa saja yang tentang sejarah pergerakan perempuan, persoalan Nyai itu cuma sekali dibicarakan dalam Kongres Perempuan kedua, dan itu permintaannya adalah larang pernyanyian. Saya melihat masuknya Nyai Ontosoroh dan masalah pernyanyian dalam sejarah yang ditulis oleh Pram itu sebagai terobosan. Terobosan bukan cuma secara dari perspektif feminis, tetapi juga terobosan dalam hal historiografi Indonesia, penulisan sejarah Indonesia, bahwa dia berani mempertimbangkan bahwa ini perempuan ini penting karena dia melahirkan orang-orang Indonesia yang campuran. Nah, Pram kan suka dia bicara tentang peranakan, misalnya peranakan Tionghoa ya. Jadi dia kepingin dia membayangkan Indonesia itu dia nggak ada yang pure, nggak ada orang Indonesia asli murni, itu nggak ada. Mengapa dia pilih Nyai itu? Pertama karena dia mau bilang perempuan itu penting. Yang kedua karena dia melihat bahwa ini orang-orang yang dicampakkan, yang dianggap merusak kemurnian keluhuran Indonesia itu sebetulnya berjasa dan berpengaruh dalam membentuk Indonesia, nasion Indonesia yang sekarang. Dan yang ketiga tentu saja kalau menurut pengakuan dia kan dia menciptakan karakter Nyai Ontosoroh ini kan untuk menyemangati tapol-tapol di Pulau Buru ya. Lihat nih perempuan yang sudah dicampakkan ini aja berani melawan apa ya. Jadi ada tiga fungsi dari penciptaan karakter Ontosoroh. Itu menurut pemahaman saya. Salah satu kekuatan yang lahir di tangan Pram dalam novel-novelnya adalah bagaimana dia menggambarkan pembelaannya terhadap perempuan, bagaimana dia menggambarkan penghormatan dan cintanya terhadap perempuan, dan dia sangat ingin melihat perempuan itu bisa mengembangkan potensinya di ruang sosial dan juga di ruang domestik. Jadi dia sebetulnya sangat kalau saya bilangnya liberated man gitu, yang mendukung perempuan gitu. Nah, salah satu perempuan ini, Bunting, dia ingin mengatakan ke publik bahwa sejak di perut saya pun saya sudah mendidik anak saya untuk melawan ketidakadilan. Menulis itu buat Pram itu keberanian, karena kalau dengan menulis kamu membuat sejarah gitu kan.
Kalau tidak punya keberanian untuk menulis ya kau nggak pernah bikin sejarah kan? Keberanian itu sebuah daya yang perlu dilatih dan dilipat gandakan kekuatannya mungkin ya menurut dia. Jadi dia tetap harus dilatih, harus diperkuat. Kalau kamu punya keberanian, kamu punya sebuah daya yang bisa kamu gunakan sebagai perjuangan untuk perubahan. Pak Pram nanti kalau pulang ke Bojong, nanti sama cucu-cucunya di demo loh. Sama cucu-cucunya di demo kalau pulang. Wah, bikin barikade nggak boleh pulang. Gimana? Cucu-cucunya demo. Opa nggak boleh pulang. Ayo. Negara itu nggak bisa menundukkan saya.